Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Kurniawan, NPM 201434219. Saya akan memenuhi tugas di mata kuliah Bahasa Indonesia SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Nila Lestari SPD MPD. Dengan pembahasan kali ini yaitu keterampilan berbahasa produktif. Keterampilan berbahasa produktif yang pertama meliputi keterampilan berbicara, yaitu prinsip berbicara. Pada dasarnya berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran dan perasaan. Nah, tujuan atau harapan pembicaraan itu sangat bergantung pada keadaan dan keinginan pembicara, seperti mengungkapkan gagasan atau perasaan, memotivasi, meyakinkan, mensugesti, menginformasikan, mempersuasi, dan juga menghibur. Selanjutnya adalah prosedur berbicara. Kegiatan komunikasi itu banyak dilakukan secara lisan, sehingga kemampuan berbicara sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pemakai bahasa. Nah, seperti halnya yaitu menyimak, prosedur berbicara memerlukan unsur-unsur yang meliputi pembicara, yaitu yang merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kegiatan berbicara. Dan ketika seorang pembicara akan melakukan kegiatannya, ia harus memperhatikan pokok pembicaraan, metode, bahasa, tujuan, sarana, dan interaksi. Selanjutnya adalah pendengar. Suatu kegiatan berbicara berlangsung dengan baik apabila dilakukan di hadapan para pendengar yang baik. Para pendengar yang baik ialah pendengar yang memiliki kondisi fisik dan mental yang baik, memiliki tujuan, memiliki kemampuan, memiliki pengalaman, dan juga pengetahuan yang sangat luas. Nah, setelah pendengar yaitu media, yaitu yang merupakan alat atau perantara untuk memudahkan pemahaman. Setelah media adapun pesan atau isi pembicaraan. Nah, selanjutnya adalah sarana yang meliputi waktu, tempat, suasana, peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Setelah pesan adapun interaksi yang dapat dilakukan secara searah, dua arah, atau multi arah. Nah, selanjutnya adalah prosedur atau metode pembelajaran keterampilan berbicara, yaitu adapun beberapa metode atau prosedur pembelajaran berbicara yang dapat diterapkan di sekolah dasar atau SD ya. Yang pertama adalah lihat ucap. Metode ini biasanya digunakan untuk merangsang siswa untuk mengekspresikan hasil pengamatannya berupa gambar ataupun benda nyata. Nah, setelah itu adalah deskripsi. Deskripsi ini bisa diartikan menggambarkan atau melukiskan, atau juga memberikan sesuatu secara verbal. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan. Metode ini digunakan untuk melatih siswa yang malu-malu. Setelah menjawab pertanyaan, adapun bertanya menggali, yaitu digunakan untuk siswa agar lebih banyak berpikir secara lebih dalam. Nah, setelah itu adalah melanjutkan. Dalam metode ini kita dapat membuat siswa atau membuat sesuatu permainan cerita. Nah, siswa ini disuruh untuk menceritakan suatu cerita, kemudian siswa yang lain diminta untuk melanjutkannya. Selanjutnya adalah bercakap-cakap, yaitu pertukaran pikiran atau pendapat mengenai sesuatu antara dua orang atau lebih. Setelah itu memberikan petunjuk. Memberi petunjuk merupakan keterampilan berbicara taraf tinggi karena memberi petunjuk yang berarti berbicara secara jelas dan terarah. Setelah itu adalah bercerita. Nah, bercerita adalah suatu keterampilan berbicara. Di sini pembawa cerita itu harus membawakan cerita sesuai dengan isinya. Setelah itu adalah melaporkan. Melaporkan artinya menyampaikan gambaran, lukisan, atau peristiwa terjadinya sesuatu secara lisan. Setelah itu adalah bermain peran. Bermain peran ini merupakan suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan penghayatan dan imajinasi siswa. Setelah itu adalah wawancara atau interview. Melalui metode ini siswa dapat dilatih menyusun pertanyaan yang terarah serta mengajukan pertanyaan dengan ucapan yang jelas dan intonasi yang tepat. Wawancara ini bisa disebut kegiatan percakapan dalam situasi formal. Nah, selanjutnya adalah diskusi. Diskusi adalah proses
pelibatan dua orang atau lebih yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka mengenai tujuan tertentu melalui cara tukar-menukar informasi untuk memecahkan masalah. Nah, selanjut diskusi adalah bertelepon. Bertelepon ini kita dapat meminta siswa untuk mendemonstrasikan berbicara melalui telepon. Setelah itu adalah dramatisasi. Dramatisasi adalah bermain peran, karena di sini guru dan siswa harus mempersiapkan skenario, pelaku, dan perlengkapan. Oke, adapun jenis-jenis berbicara yaitu berbicara formal maupun non formal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mengucapkan mohon ampun. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Ibu Nila Lestari, SPD MPD selaku dosen di mata kuliah Bahasa Indonesia SD 1. Akhir kata dariku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.